Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang akan membahas mengenai sistem informasi dari Kopis ini. Dan sebelumnya izinkan saya membacakan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Fatul Fajri dengan NIM belakang 001, ada Rehan Fadila dengan NIM belakang 033, Raffi Renanda dengan NIM belakang 020, Ahmad Muzaffar Abid Akbar dengan NIM belakang 018, Syahrizal Muhammad Nurjaya dengan NIM 030, Ridwan Amirul Maulana dengan NIM 041, dan Muhammad Iqbal Al-Habib dengan NIM 106. Yang pertama yang kita jelaskan ialah mengenai sistem ini. Sistem informasi Kopis ini yang pertama adalah use case diagram. Di sini dalam sistem informasi Kopis ini memiliki dua user. Yang pertama adalah kasir, yang kedua adalah admin. Dalam user kasir memiliki beberapa case. Yang pertama menginputkan pesanan makanan dari pelanggan, yang kedua menginputkan pesanan minuman dari pelanggan, menampilkan pesanan, menginput nominal pembayaran dari pelanggan, lalu ada cetak struk. Dan di sini di cetak struk kita harus melalui proses menginput nominal pembayaran dari pelanggan. Dan sebelum kita menginput nominal pembayaran dari pelanggan, kita harus melalui case menampilkan pesanan terlebih dahulu, yang mana menampilkan pesanan ini harus melalui case sebelumnya, yaitu menginput pesanan dari pelanggan dan juga menginput pesanan minuman dari pelanggan tersebut. Lalu di sini juga dalam kasir ini ada case login, yang mana semua case sebelumnya itu harus melalui fungsi terlogin terlebih dahulu. Dan selanjutnya ada juga logout, yang mana logout ini sifatnya ialah boleh dilakukan atau boleh tidak. Dan sebelum logout dia harus login terlebih dahulu. Dan lalu ada user admin, yang pertama memiliki case menampilkan menambahkan kasir, menambahkan menu makanan dan minuman baru, lalu mendelete menu makanan dan minuman, lalu juga ada delete kasir. Dan di case ini mereka semua harus melalui fungsi case login terlebih dahulu. Dan ada juga fungsi logout untuk administrator, yaitu dia harus melalui fungsi login terlebih dahulu, tetapi dia sifatnya boleh dilakukan, boleh tidak. Selanjutnya adalah UI dari Kopis ini, yang dimana kasir harus melakukan login dulu setelah memasukkan username dan password, tinggal mencet login. Maka otomatis akan masuk ke dalam ininya, ke dalam webnya. Jika web tersebut tidak memiliki koneksi ke internet, maka akan muncul 404 page not found. Setelah terkoneksi ke internet lagi, tekan go back to home, klik go back to home, dan menu akan muncul. Sini ada pilihan yaitu makanan dan minuman. Jika mencet menu makanan, maka akan muncul menu makanan yang disediakan. Tersedia atau tidak, maka akan diberi keterangan. Serial card-nya yaitu berisi dari apa saja yang pelanggan telah pesan. Lalu jika kita kembali, sini ada minuman, itu sama saja. Bedanya di sini ada pilihan atau mau ingin minumannya tersebut dingin atau panas, dan ukuran gelasnya itu apa. Setelah memilih pesanan, kasir akan menekan check out. Inilah menu pembayarannya, di mana ada rincian dari pembayaran tersebut. Dan kasir dapat meminta pelanggan untuk memilih apakah dia akan membayar dengan uang tunai atau dengan pembayaran online. Lalu dipencet, apakah ingin print nota. Jika pencet iya, maka notanya berhasil di print. Itu saja. Oh iya, lalu di sini ada juga fitur buat logout dari si kasir sendiri. Dengan mencet logout, maka akan ke halaman login. Atau di sini ada fitur untuk login dari admin sendiri. Nah, untuk admin sendiri itu sedikit berbeda dari login pada kasir. Untuk membedakan antara admin dan kasir lebih tepatnya. Login di sini. Sini ada tiga menu, ada report, menu, dan kasir. Ini report adalah report tentang transaksi harian dan transaksi per bulan. Nah, sini ada menunya. Menu itu dapat diedit, dapat ditambah, ataupun dikurangi. Jika di save, maka akan seperti ini. Nah, setelah itu, jika ingin diedit, dan setelah
Ini dapat dimasukkan nominal segala macam dan setelah diedit juga akan terjadi perubahan. Setelah update, sini ada menu kasir. Ini ada menu kasir. Nah, di kasir ini dapat menambah kasir, edit atau delete. Ini editnya. Ini ada mengisi nama, password, nomor telepon, alamat, dan jenis kelamin. Kalau di save, maka kan muncul ini detail-detailnya. Ini dapat mengedit kasirnya. Setelah diedit, maka terjadi ini. Loh, biasa. Jika ini bisa di delete, dan akan terhapus. Yang pertama kita mulai dari kelas diagram dulu. Di sini terdapat 6 tabel dengan masing-masing atribut dan fungsinya. Kita mulai dari tabel admin. Di sini terdapat 2 atribut, yakni add name, admin ID, dan admin ID. Kemudian function diantaranya manage detail, add kasir, dan delete kasir. Kemudian tabel kedua ada kasir dengan 2 atribut, yakni name, kasir, dan kasir ID. Kemudian ada dua function juga, yakni manage order dan update status. Selanjutnya ada tabel login dengan 2 atribut, yakni user ID dan password, beserta 2 fungsinya juga, yakni login dan logout. Kemudian selanjutnya lagi ada tabel pesanan, yakni dengan atribut diantaranya ID pesan, tanggal pesan, waktu pesan, menu pilihan, subtotal, total harga, name, dan kasir ID. Kemudian diikuti dengan 2 function, update menu dan cancel menu. Selanjutnya ada tabel pembayaran. Nah, di tabel pembayaran ini terdapat atribut ID pesan dan jenis pembayaran. Kemudian 2 function, bayar dan cancel bayar. Yang terakhir ada tabel struk yang atributnya diantaranya ID pesan, tanggal pesan, waktu pesan, menu pilihan, subtotal, dan total harga. Dan 1 function dengan nama cetak. Kemudian untuk relasinya sendiri, admin bisa login, satu admin bisa login ke satu aplikasi. Kemudian banyak kasir bisa login ke satu aplikasi. Kemudian satu login bisa langsung ke satu pesanan. Kemudian satu pesanan bisa dengan dibayar dengan satu pembayaran. Kemudian satu pembayaran bisa dicatat satu tur. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari kelas diagram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan mencoba implementasi dari kelas diagram ke codingan. Contohnya saya membuat kelas bernama menu dengan atribut menu, nama menu, jenis menu. Kayak maksud saya jenis menu itu kayak makanan, minuman, harga, dan stok. Saya di sini coba menggunakan construct agar langsung terisi si nama dan tipenya, jenis menunya. Di sini ada get and set-nya. Di sini juga saya tambahkan kelas dengan nama employee atau pegawai. Di sini dia punya atribut occupation atau kayak jabatan gitu, nama, username, email, dan password. Di sini saya tambahin function construct juga buat secara langsung menambahkan email dan password ketika kita mendefinisikan sebuah objek employee. Nah, di sini saya contohnya mendefinisikan nasi goreng, sebuah variabel objek nasi goreng yang didapatkan dari kelas menu. Terus saya langsung isikan nasi goreng, parameter nasi goreng dan makanan karena saya tambahkan kosong di sini, name dan type. Selanjutnya saya panggil si objek nasi goreng tersebut, menu dan type-nya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya saya refresh, saya dapat nasi goreng dan makanan. Selanjutnya saya juga buat kelas ini, kelas employee. Saya buat dia construct-nya, fungsi construct agar langsung terisi email dan password-nya. Contohnya saya sini mendefinisikan sebuah objek baru bernama kasir dan saya tambahkan
emailnya serta passwordnya. Dan saya coba juga untuk memanggil objek kasir ini atribut emailnya. Contohnya saya di sini sudah menginikan dapat coba email umnya.id. Sama seperti yang di sini. Baik, saya akan menjelaskan ERD dari sistem Kopis ini, di mana ERD-nya terdapat 5 tabel. Yang pertama tabel kasir, di mana tabel kasir itu terdapat 6 kolom: ID kasir, nama, jenis kelamin, nomor telepon, alamat, dengan ID admin. Sedangkan dan untuk kolom admin ID ini dia merupakan foreign key dari tabel admin. Lalu yang kedua ada menu makanan, ada ID, nama makanan, harga dengan admin ID, sama juga foreign key sebagai foreign key dari tabel admin. Menu minuman juga sama seperti tabel makanan. Dan yang lalu ada tabel admin, ada ID admin dengan adname, nama adminnya. Dan yang terakhir adalah tabel transaksi, di mana ada ID transaksi, tanggal transaksi, nomor meja, ID kasir, menu makanan ID, menu minuman ID, KTY makanan, KTY minuman, total harga, dan admin ID. Nah, untuk di tabel transaksi sendiri, ada ID kasir itu dia merupakan foreign key dari tabel kasir. Menu ID makanan merupakan foreign key dari tabel menu makanan. Menu minuman ID juga merupakan foreign key dari tabel menu minuman. Lalu di sini kita lihat di menu makanan itu dia ada nama makanan, dia unik, nama minuman varchai unik juga. Di tabel transaksi menu makanan ID 0, menu minuman ID 0, KTY makanan 0 juga, KTY minuman 0 juga. Lalu untuk relasinya, si admin dengan kasir itu, si admin dia mendata. Si admin mendata kasir. Bisa, maksudnya itu kayak menambah atau menghapus admin. Relasinya one to many. Artinya satu admin itu dia minimal mendata satu kasir, maksimal banyak kasir. Lalu untuk relasi menu makanan dengan transaksi itu, menu makanan dia dipesan ke dalam transaksi. Jadi satu makanan itu dia bisa banyak transaksi, one to many. Minimal 0 juga bisa jadi karena menu makanan itu dia tidak dipesan sama sekali dalam satu transaksi. Sama untuk menu minuman juga sama seperti menu makanan. Oke, selanjutnya untuk database. Baik, untuk database di sini kami menggunakan database SQL Server. Untuk query yang pertama, kita membuat database dengan nama Kopis ini. Lalu kita membuat sebuah tabel yang diberi nama tabel administrator dengan isian atribut, yaitu ada ID admin, integer sebagai primary key, ada password tipe data varchar dengan panjang data 10, dan juga adname dengan tipe data varchar panjang data 50, not null. Selanjutnya, untuk yang kedua, kami membuat tabel kasir dengan isian atribut ID admin, integer, foreign key, reference, atau mengaitkan dengan tabel administrator, ID admin. Lalu ada ID kasir sebagai primary key dengan tipe data integer. Lalu ada password dengan tipe data varchar panjang data 10. Lalu ada nama lengkap dengan tipe data varchar panjang 50, not null. Lalu ada jenis kelamin dengan tipe data char. Dan yang terakhir constraint jika jenis kelamin hanya menerima inputan L dan P atau laki-laki dan perempuan. Lalu untuk nomor telepon,
kami menggunakan varchar dengan baca data 13, constraint, cek phone, cek nomor telepon. Di sini terdapat 13 angka yang dapat input. Angka tersebut hanya menerima angka 0 sampai 9, not null juga. Lalu ada alamat dengan tipe data varchar pen data 50, not null. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah membuat tabel menu makanan. Pertama, kita create table menu makanannya. Lalu di sini ada ID admin, integer, foreign key-nya, reference, administrator, lalu ada ID admin. Lalu ada ID admin, integer, primary key, lalu ada nama makanan, tipenya adalah varchar, jumlahnya 30, unik, lalu ada harga, tipenya integer, lalu selanjutnya adalah membuat tabel menu minuman seperti di atas. Sama yang pertama ada create table menu minuman, lalu ada ID admin, integer, foreign key, reference, administrator, lalu ada ID admin, lalu ID integer, primary key, lalu nama minuman, tipenya varchar 30, unik juga, lalu ada harga integer 40. Lalu selanjutnya ada membuat tabel transaksi. Nah, pertama kita create tabel transaksi, lalu ada ID transaksi dengan tipe integer, primary key, lalu ada tanggal transaksi, tipenya date, not null, lalu ada nomor meja atau nama meja, ada char 2, not null, lalu ada ID admin, integer, foreign key, reference, administrator, ID admin, lalu ada ID kasir, in, foreign key, references, kasir, ID kasir, not null, lalu ada ID makanan, tipenya integer, foreign key, references, menu makanan, ID, lalu ada ID minuman, sama seperti makanan, integer, lalu ada foreign key, references, menu minuman, ID, lalu ada ITY makanan, tipenya integer, lalu ada ITY minuman, tipenya integer, lalu ada total harga, tipenya integer atau angka, not null. Lalu selanjutnya adalah bentuk tabel diagramnya. Baik, untuk tabel database diagramnya di sini kami untuk relasi antara menu minuman, transaksi, kasir, dan juga menu makanan, kami tidak menemui suatu masalah, tapi sayangnya masih ada satu masalah di tabel administrator yang ternyata tidak bisa menyambung ke tabel menu minuman, transaksi, kasir, dan menu makanan. Mungkin hanya itu kelemahan atau kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.